Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على من وعين الجميع ثم الفاتحة على من وعين الجميع ثم الفاتحة على من وعين الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على من به صاحب الحاجات الأخ بابا خير الدين ثم الفاتحة على من به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والدنيا لبنائها ثم الفتاة arwah maupun Ibu Hajah ini Sumarni binti Haji Mali almarhum almarhumlah Bapak Haji Nawawi bin Bukhari almarhumah almarhumlah Ibu Zainab binti Susla almarhum almarhumlah Bapak Haji Yusuf bin Haji Nawawi semua arwah di nasional di jamiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah meriah jannah. Allah amin khairin ran ilagala. Allah warhamhum wa yu'min wa yaqullahu warhamhu ila jannah. الفاتحة على النية وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Siapapun dia yang pulang ke rahmatullah, sesungguhnya yang jadi pelajaran tuh bukan yang mati. Yang jadi pelajaran sesungguhnya yang masih ada dan melihat kematian. Kematian yang ada jadi pelajaran kalau itu melihatnya dari kacamata agama. Siapapun yang mati dengan bentuk apapun kematian nggak jadi pelajaran bagi siapapun yang melihat kejadian-kejadian yang ada di hadapan matanya. Bisa ada mengerti? Yang menjadikan mati siapapun mutlak pastikan merasakannya. Tapi alhamdulillah dia belum merasakan kematian. Apa yang dilihat di hadapan matanya tidak akan merubah dirinya untuk kembali sadar dalam agamanya. Mengingat dia nggak pernah dalam hidupnya menerima pandangan-pandangan agama, nasihat agama, wejangan agama, ilmu agama. Semasa hidupnya nggak pernah tuh mau gitu-gituan. Maka kematian bagaimanapun di sebelah matanya, di depan matanya, di kanan kirinya tidak akan pernah menjadikan dia sadar untuk kembali kepada ajaran Tuhannya, ajaran Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Enggak. Bisa ada mengerti? Yang menjadikan mati adalah pelajaran bagi yang melihat kejadian dimaksud hanya orang-orang yang Allah Ta'ala di hatinya masih percaya akan adanya Allah Ta'ala dan adanya jalan untuk dia meninggalkan alam dunia kapan waktu saja semasa di hatinya ada kesaksian, ada keyakinan bahwa hidup mati ada yang menentukan, yakni Sang Pencipta Allah Ta'ala. Karena menciptakan makhluknya itu tidak bisa cukup sampai di situ, Allah Ta'ala dari rahmatnya dia ciptakan makhluk yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan cara Rasul itulah diingatkan
semua ciptaannya bahwa ada kematian yang tak satupun bentuk makhluk yang aku ciptakan lolos dari kematian. Dasarnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda bernyawa pastikan merasakan kematian. Karena orang nggak selalu memiliki rasa yang sama, diutuslah Nabi besar kita Muhammad SAW dengan syariat agama Islam untuk orang memanfaatkan tuh usia yang Allah telah berikan agar dia dalam menjalani roda kehidupan ada ingatnya. Tidak hanya sekedar ingat, ada tuntunannya. Tidak hanya sekedar dituntun, tapi juga dicontohkan oleh orang-orang yang dapat dirasa kuat di hati bahwa dia akan kembali kepada Sang Pencipta melalui ilmu syariat agama. Hanya melalui itulah diingatkan orang akan tempat kembali. Disitulah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Melalui didikan ajaran agama, melalui tausiah dan sejenisnya, melalui pendekatan kekeluargaan antar warga, antar sesama orang yang berislam, dapatlah tuh kalimat ya Allah biha karena kewajiban seorang guru, siapapun dia, sekecil apapun pengetahuan yang dimilikinya, dia berkewajiban tuh menyampaikan ajaran Rasulullah SAW semampunya untuk dia dan yang diajarkan punya daya rasa yang lumayan. Sehingga apapun yang dalam bentuk zikir yang dibacanya terkesan di hati dan menyentuh dia dalam menambahkan dirinya dalam kesadaran. Tuh. Sehingga sejuta tahlil pun, sejuta tahlil dalam keseharian, 1 miliar orang diberi bantuan untuk tahlil, tidak banyak mempengaruhi almarhum atau almarhumah. Kalau almarhum almarhumah itu dalam hidupnya tidak pernah tersentuh ajaran Rasulullah SAW. Beda dengan orang dulu. Bodohnya kuat keyakinannya sama Allah Ta'ala. Awamnya tersentuh ajaran agama. Kenapa? Sebab 40 tahun yang silam, 50 tahun yang silam, orang di lingkungannya tuh masih ada yang menghidupkan ajaran Rasulullah SAW yang menyentuh hati dia bahwa siapapun dia pastikan kembali. Hanya waktunya yang nggak orang tahu. Melalui majelis ilmu, melalui pengajian-pengajian, boleh 5 orang, boleh 3 orang, boleh 7 orang. Dikepung itu wilayah, itu kampung atau desa dan sebagainya. Oleh guru-guru yang dalam peri kehidupannya, dia ingat bahwa dirinya pun siap menerima kedatangan ajal sebagaimana yang dia bacakan tahlil kepada orang lain. Bisa dia mengerti? Sehingga orang-orang yang silam itu jauh lebih beruntung dibanding orang yang hidup sekarang. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab dulu kayak Anda katakan tadi, kampung-kampung dikelilingi oleh orang-orang yang ngajarin alif bata, ngajarin irsyadul anam, ngajarin sifat 20, ngajarin apa aja itu. Anak-anak kecilnya itu dulu-duluan tuh habis maghrib rame di rumah tetangga kita. Iya. Maghrib ada jalan puluhan, kalau digabungin bisa 100-an. Sekarang kita kalau mau cari tahu gambaran hidup orang ke depan, bukan yang sekarang, orang ke depan, udah nggak ada lagi kita lihat tuh. Dalam satu kecamatan, 100 anak habis maghrib jalan ke tempat-tempat ustadz atau ustadzah di wilayah yang masing-masing. Kecamatan langka, kalaupun ada, ya hanya 3-10 orang. Itu pun nggak terawat baik. Kenapa? Karena gurunya juga harus cari nafkah ke sana kemari, pulang dari tempat kerjaannya udah capek. Tapi karena guru baik, ya disiapkan waktu untuk didik anak-anak alif bata. Kalau kita ikro. Jadi gambaran ke depan bagaimana sekarang? Kalau sekarang nggak ada anak kecil di kampung-kampung itu diserahkan namanya orang tuanya kepada ustadz atau ustadzah di kampungnya masing-masing. Maka apa yang akan anak-anak kita alami? Nggak ada kata ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kenapa demikian? Karena melangkahnya urusan kesadaran dalam agama untuk didik anak-anak kita alif ba'ta, menjadikan mereka pada masanya di saat kita sudah mencapai usia 50, 60, 70, nggak ada daya upaya kita punya diri untuk mengingatkan anak-anak kita akan kerugian hidup dalam dunia tanpa berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Betapa lacurnya orang-orang yang hidup pada zaman yang keadaannya demikian.
Berkata Nabi besar kita Muhammad SAW, kurang lebihnya, apabila orang-orang yang masih bertuhankan kepada Allah Ta'ala dan bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sudah menjauhkan diri mereka dari orang-orang yang dianggap mengerti ilmu agama untuk menjadikan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala sebagai kewajiban yang dimuliakan dari Allah buat ciptaannya, namanya manusia yang berislam, sudah menjauhkan diri dari orang-orang yang bimbing mereka dalam urusan pengenalan diri kepada kewajiban melalui ilmu agama sebatas kemampuan guru-guru yang ada. Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Maka kelak orang-orang itu yang sifatnya menjauhkan diri untuk nggak pernah lagi mau tahu kewajiban dia yang dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai ciptaannya, dengan melalui ajaran agama dia hindari sekuat tenaganya. Artinya nggak peduli dah urusan agama belakangan, yang penting gue makan, yang penting gue punya, yang penting gue ada, yang penting naudzubillah, yang penting sudah berpikirnya sejauh itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kelak orang-orang itu akan mengalami 3 bencana yang nggak ada makhluk mampu menolongnya. Bencana musibah yang nggak ada orang bisa tolong orang itu. Pertama, Allah Ta'ala jadikan tuh para pemimpin orang-orang yang hidup pada zaman di mana orang sudah nggak peduli agama. Allah Ta'ala kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang nggak peduli sisi kemanusiaan melalui ajaran agama. Sebab bentuk sisi kemanusiaan apapun yang didengungkan oleh manusia, semua adalah kemanusiaan semu. Artinya ada kepentingan di balik sisi kerakyatan, ada kepentingan di balik sisi kemanusiaan yang didengungkan, yang disuarakan sedahsyat apapun. Berbeda dengan sang pencipta Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada makhluk-makhluk sebagai ciptaannya yang bertuhankan kepada Allah dan bernabi kepada Nabi SAW, tidak mengambil keuntungan apapun. Sebab itu wahyu ilahi yang Allah Ta'ala wahyukan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada semua ciptaan Allah Ta'ala. Berarti sang pencipta nggak pernah mengambil untung dari apa yang diciptakan, melainkan berharap rahmat Allah Ta'ala dimiliki oleh semua ciptaannya. Ciptaan Allah Ta'ala yang paling dihormati adalah dia yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Ketika orang yang bertuhankan kepada Allah, bernabi kepada Nabi SAW, sudah menjauhkan semua urusan itu, Nabi katakan 3 bencana musibah yang kalian mutlak dan pasti akan hadapi. Pertama, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang enggak peduli Anda manusia atau bukan manusia. Pemimpin yang enggak tersentuh sisi kemanusiaannya untuk dengan jiwa kemanusiaan dia bisa menghidupkan orang itu sebagai seorang yang manusia yang bertuhan. Enggak ada sudah. Mana mungkin seseorang bisa memiliki sisi kemanusiaan sedangkan di hatinya tidak ada sentuhan rahmat Allah Ta'ala. Mana mungkin seseorang bisa memberikan sentuhan kebahagiaan dalam bentuk apapun, dalam makna keberuntungan orang yang diberikan, sementara di hatinya tidak ada harap untuk memberi, lalu dia mendapatkan ganjaran pahala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Mustahil. Ketika orang zalim berbagi, tunggu akibat pembagiannya. Bisa ada mudi itu ilmu. Ya, lihat bagaimana orang zalim ketika memberi. Dituruti, kau enggak berbahaya. Dihindari, matilah dirimu. Bisa dimengerti ya? Tuh, mutlak dan pasti. Allah Ta'ala akan mengirim kepada masyarakat itu orang-orang yang memimpin mereka dalam kebinasaan. Sebab enggak ada rahmat tanpa sentuhan ilahi. Enggak ada rahmat tanpa didikan ajaran agama yang Nabi bawa. Enggak ada kemanusiaan dalam makna absolut mutlak utuh tanpa agama yang memberikan ajaran dan tuntunan. Kita bisa rasakan dari waktu ke waktu. Kebanyakan kita kan masih muda. Enggak banyak tersentuh urusan kemanusiaan dalam agama. Contoh yang gampang, malam ini malam Idul Adha. Takbir kanan kiri. Ada kemuliaan untuk dia yang punya rezeki dan mau berbagi sebatas rezekinya. Ada dia potong hewan korban. Lihat tuh. Berkah agama. Dari rezeki yang ada, dia berbagi dengan rezekinya kepada manusia. Lihat, agama yang tuntun. Kalau bukan karena tuntunan agama, ngapain gue keluarin duit 25 juta? Ngapain gue keluarin duit 50 juta?
hanya untuk memberikan manusia di lingkungan yang bukan darah aku, bukan famili aku, bukan kenalan aku, bukan sahabatku, bukan teman aku, bukan apa-apa. Oh, pantang buat aku keluarkan uang lalu aku belikan barang atau benda untuk mereka. Pantangan, apalagi mereka begitu memusuhi aku. Tapi ketika agama bicara, dikorbankan rezekinya yang demikian susah payah didapatkan dengan keringat yang nggak bisa digambarkan. Dikeluarkan karena panggilan ilahi, panggilan agama. Bisa dimengerti? Diberbagi kepada lingkungannya sebatas rezekinya. Apakah kambing, ya mau 1, mau 3, mau 5, sampai sapi. Saya ada mengerti? Malam ini Idul Adha, besok selesai pulang Idul Adha, sholat Idul Adha, orang kan langsung motong. Diberbagi tanpa melihat suku, tanpa melihat latar belakang kehidupan orang itu. Dia berbagi dengan rezekinya. Siapa yang menyuruh dia? Agamanya. Oh, agamanya yang mengingatkan. Suami lupa, bininya yang ngingetin. Bini lupa, lakinya yang ngingetin. Laki bini lupa, anak, papa. Kok papa nggak motong kambing, pak? Emang apaan? Ya tetangga pada motong kambing, pak. Yang dibilang hewan kurban. Astagfirullah, iya benar ya. Ya biar besok deh papa beli. Papa lupa, bagus. Ropik ingetin papa. Ropik laku amat Ropik ya. Itu. Lihat keberuntungan ajaran Rasulullah SAW. Ya, ada ngerti. 25 atau 30 tahun yang lalu sampai malam hari ini, sentuhan-sentuhan ilahi memudar seiring dengan pudarnya manusia dalam kesadarannya dalam agama. Tuh 30 tahun terakhir memudar itu. Memudar. Nggak percaya? Tanya nih kalau orang-orang ini guru tanya. Tanya. Memudar dari waktu ke waktu. Dari gang ke gang. Dari lorong ke lorong. Dari RT ke RT, RW ke kelurahan terus. Ya Allah SWT. Ingat betul apa kata Rasulullah SAW. Ketika orang-orang yang merasa dirinya bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Menjauhkan diri. Arti menjauhkan diri bukan adik guru kabur, bukan. Guru lagi ngajar, enggak ada mau nimbrung. Iya, guru kagak ada. Berbetulan karena kesibukan. Dari pelajaran yang diterima, enggak ada sadarnya. Iya punya anak umur 5-6 tahun. Nah, ada ustadzah sana. Datangi ustadzahnya. Ustadzah saya punya anak. Ustadz saya punya anak. Tolongin ya. Titip nih anak saya 1 orang laki. Biar belajar alif bata. Kalau Pak Ustadz ada waktu tolong. Berapa saya harus kasih Pak Ustadz hadiah? Ya ibu, ya bapak. Saya jadi guru agama bukan untuk itu. Enggak, bukan saya mau bayar, bukan. Enggak boleh bayar guru agama. Pantasnya saya mau kasih hadiah. Ya, kalau begitu ibu punya niat, bawa anak ibu terserah ibu deh. Karena ini kewajiban saya juga. Apalagi bapak ibu punya kesadaran semulia itu. Alhamdulillah terima kasih banyak. Saya mau tegur-tegur, saya takut jatuh di salah. Sekarang bapak ibu datang memohon, terima kasih banyak, saya girang. Woi, langka manusia begitu. Langka manusia begitu. Wah, bisa ada mengerti? Alhamdulillah. Jalan, woi serem amat. Kedua dari musibah bencana mutlak akan dihadapi oleh orang itu. Mereka hidup dengan usaha apapun. Mereka hidup dengan kerja bagaimanapun dan untuk mencari nafkah. Tuhan berikan sesuatunya tapi tidak menjadikan dirinya kembali kepada agamanya. Tidak menjadikan dirinya sadar bahwa semua mendatangkan siksa ketika kematiannya. Yang kedua yang bakal dihadapi oleh mereka, usaha mau jadi apaan kayak bebas. Tapi apa yang dihasilkan, apa yang diupayakan, apa yang didapatkan tidak menjadikan dia berpikir bahwa dia akan tinggalkan semua yang diusahakan sebagai si hidup. Kalau terangkat keberkahan dari semua usianya, semua umurnya, semua tenaganya, semua rezekinya. Allah terangkat keberkahan. Artinya Allah telah nggak berikan jalan kepada dia untuk kembali kepada agamanya. Kenapa? Karena pertama dia sudah hilangkan. Ya, pandangan pertama Nabi kasih tahu dia sudah buang. Deritanya pertama tuh. Pemimpin yang zalim. Yang kedua, bentuk gerakannya dalam hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi
tidak membuahkan dia sesuatu yang dia akan kembali kepada Sang Pencipta dan mati dengan siksa-siksa yang sudah ada dalam ancaman Rasulullah SAW. Terakhir yang ketiga kata Rasulullah SAW, pada gilirannya ajal pun datang menjemput. Wujudnya Islami, tampilannya Islami, lebaran ada, mauludan datang, tahlilan kumpul, maulid mi'raj sesempatnya, apalagi yang kagak. Tapi kegiatan ataupun upaya perbuatan yang mereka perlihatkan melepas diri dari kewajiban utama untuk menyembah Allah Ta'ala dalam tuntunan ilmu yang dibenarkan tata caranya, dihapuskan dari hatinya dan dirinya, dihilangkan kesadarannya untuk meraih kemuliaan apa yang seharusnya jadi mulia dirinya dari Allah Ta'ala berkeagama. Yamutuna ala ghairil qiblatikum atau yakhruju minad dunya bi ghairi iman, mati tanpa la ilaha illallah dalam hati, bentuk keyakinannya begitu kepada Allah dan Rasulnya. Penghabisan manusia akhir zada mati, sehingga bahasanya sejuta tahlil yang kau bacakan, 1 miliar setiap malam kau panggil manusia, kau bayar untuk mengadakan tahlil dan sejenisnya, bagi Allah Ta'ala, buat Allah Ta'ala nggak berpengaruh sesuatu. Sebab langkah pertama yang seharusnya dikerjakan dia abaikan, dilupakan, yang akhirnya 1 miliar sehari-hari dia keluarkan, tidak memberikan pertolongan apapun bagi dia yang hidupnya nggak pernah sadar akan dirinya akan kembali kepada agama. Kita alhamdulillah, masya Allah, billah, kurang-kurang kita dalam agama, alhamdulillah, toh aku tetap ada di lingkaran kesadaran, di mana lingkaran itu adalah majelis ilmu. Meski aku akui ada dosa, ada salah, ada khilaf, ada lupa, tapi aku tidak meninggalkan lingkaran keberuntungan hidup ketika datangnya kematian. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi wa minka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo